Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah Maulana dari Prodi Perbankan Syariah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul tentang perkembangan mutakhir dalam studi hadis gitu. Nah, adapun latar belakang di sini, hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, selain sebagai sumber hukum Islam, hadis juga berfungsi sebagai penjelas dan penafsiran Al-Quran gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kajian tentang hadis memiliki kedudukan yang begitu sangat penting gitu dalam studi ilmu-ilmu sumber dan sumber hukum dalam Islam gitu. Nah, sepeninggalannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian terhadap hadis terus berkembang gitu, dimulai dari peristiwanya secara lisan, tulisan, serta dibukukan gitu. Nah, seiring dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat berbagai kalangan yang serius sebagai pemerhati hadis gitu. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengklarifikasikan hadis dari aspek kualitas hadis, baik ditinjau dari segi matan hadis maupun dari sanad hadis. Nah, di sini juga ada pengertian hadis gitu. Nah, jadi secara etimologi ya, nah hadis adalah kata benda gitu, isim gitu dari kata al-tahdis gitu, yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama itu jadid gitu atau baru, sebagai lawan dari kata qadim gitu atau terdahulu gitu. Nah, yang kedua karib gitu, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat, belum terlalu lama gitu. Nah, yang ketiga ada kabar gitu, yang berarti warta berita yang sesuai dengan dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seorang lainnya gitu. Nah, jadi hadis itu secara harfiah gitu berarti perkataan atau percakapan dalam terminologi Islam. Nah, istilah hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan yang dijadikan peraturan ataupun hukum dalam agama Islam itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada relevasi Al-Quran dan hadis dalam sumber hukum Islam gitu. Nah, yang pertama itu ditinjau dari segi status sumber rujukan. Nah, maka hubungan hadis dan Al-Quran itu adalah sebagai hubungan yang mengiringi atau sebagai urutan kedua setelah Al-Quran gitu. Dalam hal ini, Al-Quran adalah sumber pokok dan sumber pertama dan pembentukan hukum Islam itu sendiri gitu. Nah, yang kedua, Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dan juga sumber hukum serta ajaran dalam Islam itu sendiri. Nah, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan salah satu merupakan sesuatu yang bersumber atau pertama dari utama, banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global gitu. Nah, oleh karena itu, kaidah hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjalankan keumumannya isi Al-Quran tersebut gitu. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bagi umat manusia agar Al-Quran ini dapat dipahami oleh manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjalankan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis itu sendiri gitu. Nah, di sini ada macam-macam hadis, dilihat dari segi bentuknya gitu. Nah, hadis Nabi dapat diklarifikasikan menjadi 5 bagian gitu. Yang pertama itu satu yang berupa ucapan, hadis kauli. Yang kedua,
hadis yang berupa perbuatan, hadis fi'li. Yang ketiga, hadis yang berupa persetujuan, hadis takrir. Dan yang keempat, hadis yang berupa ihwal atau hadis ahwali gitu. Nah, yang kelima, hadis yang berupa cinta-cinta gitu. Cita-cita gitu. Atau hadis hamli gitu. Nah, selanjutnya hadis dapat dilihat dari kualitas sanad dan matannya gitu. Nah, yang pertama itu dilihat dari segi kualitas sanadnya gitu. Nah, hadis mutawatir dalam terminologi ilmu hadis ialah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Allah oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil gitu mereka akan sepakat untuk berdusta gitu. Nah, hadis ahad, hadis ini yang jumlahnya rawinya itu tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat atau mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir gitu. Nah, jadi ditinjau dari segi kualitas sanad dan matanya, hadis dapat dibagi menjadi 4 bagian gitu. Yang pertama, hadis sahih, hadis hasan, dhaif, dan maudhu gitu. Nah, yang pertama itu ada hadis sahih. Nah, hadis sahih ini adalah bersambung sanadnya dengan periwayatnya atau perawi yang adil dan dabit dari perawi pertama sampai perawi terakhirnya gitu. Nah, yang kedua, hasan. Nah, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan perawinya atau perawinya yang adil dan yang dabit, tapi nilai kedabitannya itu kurang sempurna gitu. Nah, yang ketiga, daib. Nah, secara khusus hadis daib ini adalah hadis yang terputus sanadnya. Nah, di antara peristiwanya ada yang cacat atau matanya bertentangan dengan akal sehat. Nah, dalil yang tingkatannya lebih tinggi yaitu riwayat-riwayat mutawatirnya tujuan pokok ajaran Islam dan fakta sejarah yang telah tegas atau redaksinya tidak menggambarkan sebab akibatnya gitu. Nah, yang keempat itu hadis maudhu gitu, hadis palsu gitu. Nah, seperti namanya juga kan. Nah, hadis maudhu adalah hadis yang dalam sanadnya adalah periwayatnya yang dikasihkan itu kuat melakukan kedustaan gitu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja atau tidak sengaja gitu, dengan niat baik atau buruknya gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan mutakhir gitu kan, tahun 1900 sudah sampai sekarang gitu kan, dan kritik terhadap studi hadis gitu. Yang pertama itu menurut Goldizer gitu. Nah, hadis lebih merupakan refleksi, interaksi, dan konflik berbagai aliran dan kecenderungannya yang muncul kemudian di kalangan masyarakat muslim pada periode kematangannya. Nah, ketimbang sebagai dokumen sejarah awal perkembangan Islam. Nah, menurutnya itu hadis adalah produk buatan masyarakat Islam beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Bukan seolah-olah berasal dari berasal dan tidak asli dari beliau gitu. Itu seolah-olah itu dibuat dari kalangan masyarakat yang setelah Nabi Muhammad kita itu wafat gitu. Nah, yang kedua, pada intinya gugatan para orientasi terhadap hadis pada awalnya adalah mempersoalkan ketidakadaan data historis dan bukti tercatat gitu kan.
yang dapat memastikan otoritas hadis, sehingga sejumlah pakar melakukan penelitian intensif perihal sejarah literatur hadis guna mematahkan argumen orientasi yang mengatakan bahwa hadis baru dicatat pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Maka penelitian tersebut pada akhirnya pasti membutuhkan referensi utama dan pendukung untuk melakukan studi terhadap hadis tersebut. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada sanggahan atau masukan atau kritikan, bisa japri saya atau komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.